Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas topik tentang vektor. Nah, di sini kita khusus membahas tentang panjang proyeksi vektor. Jadi tonton terus video ini sampai habis supaya kamu paham ya. Oke, langsung kita mulai pembahasannya. Diketahui vektor A dan vektor B seperti pada gambar berikut gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini ada dua vektor ya, bertemu di satu titik. Nah, lalu katanya jika kita proyeksikan A pada B gitu ya, proyeksikan ada A pada B, artinya caranya gini, menarik garis tegak lurus dari ujung A ke ujung B. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini tegak lurus. Maka nanti di sini pasti kita ketemu satu vektor yang baru. Yang mana? Nah, yang ini dia. Oke, berarti kita peroleh satu vektor yang baru. Nah, anggaplah ini vektor P, kita namakanlah vektor P. Jadi langsung bisa kita simpulkan bahwa vektor P itu merupakan proyeksi vektor A pada vektor B, gitu ya. Nah, jadi untuk mencari panjang vektor P bisa kita tentukan dengan rumus di bawah, yaitu apa? Panjang vektor P adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Bedakan nanti jika proyeksi vektor B pada vektor A, maka nantinya sebagai penyebut vektor A gitu ya, pada siapa dia diproyeksikan. Oke, kalau yang nggak paham, kita langsung membahas soalnya. Nah, di sini kita lihat ada contoh nomor 1, vektor Z ya adalah proyeksi vektor X pada vektor Y. Maka tentukanlah panjang vektor Z. Sama aja seperti di sana vektor P, anggap vektor Z itu adalah vektor P. Berarti nanti bisa kita modifikasi sedikit rumusnya. Maka kita tulis panjang vektor Z ya, panjang vektor Z sama dengan, karena vektor yang diproyeksikan X pada Y, berarti vektor X dot vektor Y gitu ya. Oke, per panjang vektor Y. Oke, kira-kira seperti ini. Ini nyontek ke rumusan aja dia ya. Nah, tinggal kita operasikan. Sama dengan, nah, vektor X. Vektor X itu kan ini komponennya kita tulis ya, minus akar 3 gitu ya, 1. Nah, dot vektor Y itu akar 3 2 3 gitu ya. Nah, dibagi panjang vektor Y. Masih kita ingat untuk mencari panjang itu akar dari jumlah kuadrat komponennya. Nah, komponen di sini akar 3 itu ya, kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu ya. Oke. Nah, inilah dia. Nah, tinggal mengoperasikan. Ingat dot product atau hasil kali titik, jika tidak ada sudut maka tinggal kali jumlahkan komponen yang seletak. Berarti minus akar 3 kali akar 3 itu sama dengan minus 3 gitu ya. 3 kali 2 6, berarti ditambah 6. 1 kali 3 itu 3. Oke, per yang di bawah ini 3 ya. Ini 4, ini 9. 3 tambah 4 berarti 7 tambah 9 16. Diakarkan berarti nanti di sini adalah 4. Berarti nanti panjangnya, oh ini bisa habis ya. Nah, minus 3 ditambah 3 habis. Maka panjangnya itu 6/4, atau kita sederhanakan 3/2. Oke, itulah panjang proyeksi vektor X pada vektor Y. Kita lanjut pembahasan yang nomor 2. Diketahui titik-titik P koordinatnya 2 min 3 0, Q 3 min 1 2 ya, R 4 minus 2 minus 1. Lalu ditanya panjang proyeksi vektor PQ pada vektor PR ya. Kalau misalkan kalian membuat skemanya, nanti bisa kita buat seperti ini. Ada 3 titik misalkan ya. Oke. Lalu di sini kita misalkan titik P gitu ya. Lalu di sini ada titik Q, ini titik R. Maka kalau seandainya katanya proyeksi vektor PQ pada PR, berarti PQ-nya ini arahnya ke sana pada vektor PR. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita proyeksikan vektor PQ ke vektor PR, kira-kira seperti itu. Maka diperoleh titik yang baru di sini, anggap saja S gitu ya, titik S. Maka kita mencari panjang PS. Karena apa? PS itu adalah proyeksi vektor PQ
pada PR gitu ya. Nah, berarti nanti di sini bisa kita modif rumusnya. Panjang vektor PS, oke, panjang vektor PS itu sama dengan vektor PQ dot vektor PR dibagi panjang PR. Oke ya, dibagi panjang PR. Nah, berarti kita harus mencari apa vektor PQ dan apa vektor PR. Nah, kita cari dulu masing-masing ya. Nah, kalau mencari vektor PQ ya, masing-masing kita cari dulu biar gampang. Vektor PQ itu kan seperti yang sudah kita ketahui, itu kan titik Q kurang titik P itu ya, vektor posisinya. Maka nanti di sini Q kurang P kurangkan aja unsur yang seletak. Berarti 3 kurang 2 berarti 1, minus 1 dikurang minus 3 ini 2, 2 kurang 0 2. Oke, inilah vektor PQ gitu ya. Nah, berikutnya untuk mencari vektor PR. Vektor PR berarti di sini titik R kurang titik P gitu ya. Titik R dikurang titik P. Nah, kita kurangkan lagi. 4 kurang 2 2. Lalu minus 2 kurang minus 3 1. Minus 1 kurang 0 minus 1. Oke, sudah kita peroleh semua apa yang kita maui di rumus ini. Maka tinggal langsung kita operasikan. Berarti panjang PS, panjang vektor PS itu sama dengan, nah berarti kita letakkan PQ itu 1, 2, 2, PR itu 2, 1, min 1 dibagi akar ya. Oke, panjangnya langsung akar, nah langsung kita kuadratkan. 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah min 1 kuadrat juga 1. Maka tinggal kita dotkan vektor yang di atas. 1 kali 2 2 ya, 2 kali 1 juga 2 ya, ini ditambah 2 kali min 1 minus 2. Oke, di bawahnya akar 4 tambah 1 tambah 1 6 ya. Oke. Nah, di sini ternyata ada yang habis ya. Ini habis, maka tinggal 2 per akar 6. Kita tulis dulu ya. 2 per akar 6 gitu ya. Nah, kita rasolkan sama-sama, kita kali akar 6 per akar 6 supaya rapi. Maka kita perolehlah 2 akar 6 per akar 6 kali akar 6 itu 6 ya. Nah, ternyata masih bisa diseranakan. Ini 2 per 6 sama dengan 1 per 3 akar 6. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Kita baca dulu sama-sama ya. Diketahui vektor A 3i kurang 4j kurang 4k, vektor B 2i kurang j, ini j ya. Ini kita hapus dulu, kita ganti j. Oke, j tambah 3k. Vektor C-nya 4i kurang 3j tambah k. Lalu katanya panjang proyeksi, soalnya kurang lagi. Kita anggap di sini proyeksi ya. Proyeksi, panjang proyeksi vektor A tambah B pada vektor C gitu ya, pada vektor C. Nah, kita tadi punya rumus panjang proyeksi A pada B. Nah, gimana kalau misalkan kita ganti atau kita misalkan di sini vektor U supaya jangan bingung ya. Nah, ini kita anggap aja vektor V ya, karena kawannya U itu biasanya kan V gitu ya. Berarti ini kita misalkan vektor V. Lalu kita jabarkan masing-masing dulu ya. Berarti nanti di sini vektor U itu kan tadi kita misalkan A tambah B. Vektor A tambah vektor B gitu ya. Nah, vektor A tambah vektor B tinggal menjumlahkan elemen yang seletak doang. Berarti di sini 3 tambah 2 5. Ini kita tulis 5 sini ya. Koma minus 4 tambah minus 1 minus 5, koma minus 4 tambah 3 minus 1. Oke, itulah vektor U. Nah, vektor V-nya ya tinggal kita letakkan saja vektor C-nya. Vektor C itu tadi kan sama dengan 4 minus 3 1. Ambil koefisiennya aja ya. Lalu katanya panjang proyeksi vektor U pada vektor V. Maka kalau misalkan kita anggap proyeksi vektor U pada V itu adalah vektor W, maka yang ditanya itu sebenarnya panjang W. Sama dengan berarti rumusnya vektor U dot vektor V dibagi
panjang vektor V. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, itulah dia panjang vektor W. Yuk tinggal kita operasikan sama-sama. Berarti U dot V berarti kan langsung kali jumlahkan komponen yang seletak. 5 kali 4 berarti 20 ya, minus 5 kali minus 3 positif ya, tambah 15. Ini minus 1 tambah kali 1 berarti minus 1 gitu ya, per yang bawah akar dari panjang vektor V. Panjang vektor V 4 kuadrat 16 ditambah minus 3 kuadrat 9 ditambah 1 kuadrat 1. Oke, berarti tinggal operasikan. Ayo, 20 tambah 15 35 kurang 1 34 ya. 34 bawahnya 9 tambah 1 10 ditambah 16 berarti 26, berarti per akar 26. Oke, inilah dia. Sebenarnya jawaban seperti ini sudah boleh, tapi kalau misalkan kamu mau sederhanakan boleh dirasionalkan gitu ya. Nah, berikutnya yang nomor 4. Kita baca dulu. Panjang proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah 4. Loh, yang ini dikasih tahu panjangnya ya. Lalu ditanya nilai P, karena di sini di vektor A dengan vektor B ada variabel yang tidak diketahui. Berarti kerja kita terbalik. Nanti di sini anggap saja panjang proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah vektor C, gitu ya. Lalu katanya panjang C atau panjang proyeksi vektor A pada B itu sama dengan 4. Oke, bisa ya. Nah, berarti panjang C itu kan A, ya kan, vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B, gitu ya. Nilai yang sama dengan 4. Kita operasikan. Berarti A dot B berarti P dikali 2 2P. Boleh langsung ya. Oke, 2 dikali P 2P lagi ditambah 2P gitu ya. Oke, ditambah 4 dikali 1 ya, koefisien 1 ya. Tambah 4 gitu ya. 4 kali 1 4 per akar dari, nah panjang B akar dari 2 kuadrat 4 ditambah P kuadrat ya P kuadrat gitu ya, ditambah 1 kuadrat 1. Inilah yang sama dengan 4. Nah, kita sederhanakan berarti 2P tambah 2P berarti 4P gitu ya, ditambah 4. Lah boleh kita buat gini, ditambah 1 nanti kurungnya di luar itu langsung ya. Oke, dibagi akar dari P kuadrat tambah 5 ya, berarti P kuadrat ditambah 5. Inilah yang sama dengan 4. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 4, berarti ini habis. Di sini hasilnya 1 gitu ya. Berarti boleh kita kali silang. Berarti tinggal sebelah kiri P ditambah 1 sama dengan ini kali silang akar dari P kuadrat ditambah 5. Nah, untuk menghilangkan kuadrat menghilangkan akar, berarti nanti kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Berarti nanti yang ini akar dengan kuadrat habis, yang sebelah kiri kita kuadratkan jadi P kuadrat ditambah 2P ditambah 1 sama dengan P kuadrat ditambah 5. Nah, di sini ternyata P kuadratnya habis. Kalau kita buatkan di sini 2P sementara 1 kita pindah ke ruas kanan, ini jadi 4. Sehingga P yang kita peroleh sama dengan 4 dibagi 2. Itulah nilai P. Yang terakhir, nomor 5, jika diketahui vektor A dan vektor B. Nah, perhatikan ya, di sini hanya I dan J, berarti ini cerita di 2 dimensi gitu ya. Berarti koordinatnya hanya X dan Y. Dan P ya, vektor P proyeksi vektor B pada A. Hati-hati, terbalik, B pada A. Lalu katanya jika panjang P lebih kecil sama dengan 2 kali panjang A, maka nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang perhatikan, katanya P ini proyeksi vektor B pada A. Berarti panjang P, nah berarti panjang proyeksi vektor. Nah, berarti bisa langsung kita buat panjang P itu, ingat B pada A ya. Berarti A, ya kan, vektor A dot vektor B dibagi, nah hati-hati di sini panjang vektor A. Ya, karena B pada A. Berarti inilah panjang vektor P-nya lebih kecil sama dengan 2 kali panjang vektor A. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini bisa kita kali silang ke sana.
Kenapa? Karena ini positif ya. Panjang vektor itu kan positif ya. Berarti nanti di sini kita kalikan ke sana boleh. Berarti di sini bisa kita buat vektor A dot vektor B ini lebih kecil sama dengan 2 kali. Berarti panjang A kali panjang A berarti panjang A kuadrat gitu ya. Nah, langsung saja. Berarti A dot B seperti biasa, koefisien I X tambah 1, di sini 2X. Kita kalikan. Berarti nanti 2X dikali X tambah 1. Oke, itulah perkaliannya. Ditambah koefisien Y-nya. Ini X, ini 3X tambah 1. Berarti nanti di sini X dikali 3X tambah 1. Oke, itulah dot produknya ya, hasil kali titiknya. Lebih kecil sama dengan 2 kali panjang vektor A itu kan pakai akar ya. Cuman karena di sini ada kuadrat, akarnya kita anggap habis. Maka nanti di sini tinggal ya. Berarti tinggal panjang A, berarti nanti di sini X tambah 1 kuadrat gitu ya. X tambah 1 kuadrat ditambah ini X kuadrat gitu ya. X kuadrat. Oke, sampai sini paham ya. Nah, tinggal mau operasikan. Berarti kita kalikan ini ke sini jadi 2X kuadrat 2X kali 1 ditambah 2X ditambah X kali 3X 3X kuadrat X kali 1 ditambah X lebih kecil sama dengan yang sebelah kanan kita jabarkan dulu 2 kali X tambah 1 kuadrat itu X ditambah X kuadrat ya, X kuadrat tambah 2X tambah 1 ditambah X kuadrat. Oke, sampai sini aman. Nah, yang sebelah kiri kita operasikan 2X kuadrat tambah 2X kuadrat itu 5X kuadrat ya. Lalu ini 2X tambah X tambah 3X. Oke, lebih kecil sama dengan. Nah, ini X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat langsung kita kali ke 2. Berarti 4X kuadrat. 4X kuadrat. Nah, ini 2X kali 2 berarti tambah 4X. Oke, ini 1 kali 2 tambah 2. Nah, semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti 4X kuadrat kita pindah ke ruas kiri, nanti kita kurangkan ke sini jadi X kuadrat. Itu ya. Ini 4X kuadrat pindahkan ke ruas kiri, ini kawannya. Jadi dikurang X gitu ya. 2-nya pindah ke ruas kiri kurang 2. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, nanti di sini kita faktorisasi dulu. Berarti kalau kita faktorkan, kita pindah ke sini ya. Supaya muat. Oke, berarti nanti di sini kita faktorkan lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Kita faktorkan. Berapa bilangan yang kalau dikalikan minus 2 dijumlahkan minus 1. Berarti nanti di sini X ini 2 1 minus 2 tambah 1 gitu ya. Minus 2 tambah 1 dijumlahkan jadi minus 1 kalikan minus 2. Oke, berarti nanti di sini X-nya kita peroleh 2, di sini minus 1. Karena lebih kecil berarti X-nya gunakan diantara. Diantara yang terkecil atau minus 1 sampai yang terbesar atau 2. Oke, inilah yang merupakan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan di atas. Oke, sekianlah adik-adik pertemuan kita kali ini ya kan, semoga bermanfaat bagi kamu, membantu kamu untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah gitu ya. Tapi walaupun kamu belum ngerti, kamu boleh komen atau bertanya di kolom komentar di bawah. Makanya nantikan lagi video kami selanjutnya. Bye bye.